suami dan pergi ke kamarnya. Beberapa saat kemudian dan pergi menuju kamar, bahkan ia masih bisa mendengar Pak Ustadz bernyanyi saat Ustazah masuk ke dalam kamarnya yang masih memakai mukena itu. Ustazah tersenyum saat masih melihat sang suami bernyanyi. Dan sebelum kita melanjutkan cerita ini, bantu tekan tombol subscribe ya teman-temannya. Karena ya seperti saya bilang, untuk support channel saya ini, saya hanya butuh teman-teman subscribe. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih. Dan serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Udah lihat sungainya? Ujar Pak Ustadz saat melihat Ustazah naik ke pipir rumahnya. Udah, sungainya indah banget, balas Ustazah yang mulai masuk ke dalam. Nanti dulu, tahan Pak Ustadz yang senang istrinya datang. Ia pun juga meminta kepada sang abi. Ustazah tersenyum, namun Ustazah khawatir. Tapi perlahan ia pun membiarkan sang suami melakukannya. Dan ya, Abi, Umi istirahat dulu ya, ujarnya sambil masuk ke dalam kamar. Ustazah yakin Pak Ustadz bisa merasakan pipinya sedikit tadi. Mungkin karena belum mandi, pikirnya. Royhan yang melihat tadi malah senyum-senyum. Ia juga ingin tiduran terlebih dahulu di kamarnya sebelum pergi mengontrol lokasi guest house itu. Siangnya, wanita itu ketiduran di dalam kamar. Itu merasa sangat nyaman. Karena merasakan spray baru yang dibelikan Pak Ustadz saat sedang menjelang siang. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Ia merenggangkan ototnya, merasakan nyamannya spray itu. Ia teringat kejadian tadi pagi. Kemudian dengan iseng, Ustazah mengambil HP-nya dan memfoto spray merah pemberiannya. Kemudian ia foto dan mengirim ke Royhan. Warna favorit kamu, begitu ujarnya menuliskan caption di foto itu. Royhan yang terbangun mendengar suara HP-nya itu membuka dan tersenyum melihatnya. Mau mampir sebentar, ujar Ustazah lagi lewat pesan masuk itu. Royhan melihat keluar. Hari memang terlihat sedikit cerah. Ia melihat Ustazah. Ustadz Fian sedang berbicara dengan Ustadz Junior dan pergi ke pesantren. Namun para wartawan tak hanya diam, menunggu, maka ia pun menyerang ke salah satu anak dari Parindra Sanjaya yang juga saat ini sedang menjabat sebagai salah satu direktur di perusahaan. Dan kini di layar TV tertampak wajah seorang gadis cantik bernama Ibu Renata Sanjaya yang sedang berbicara kepada para wartawan di depan pintu masuk kantornya. Baru saja mengemukakan bahwa semua wartawan mohon memberikan waktu kepada pihak mereka agar mampu mencari tahu akar masalah ini dan akan berjanji menjelaskan semua pokok masalahnya ke publik. Eka yang melihat wajah gadis itu baru saja tersenyum tipis. Renata, gumamnya. Lalu ia pun tak lagi menyaksikan siaran TV dan fokus kembali ke ponselnya yang ingin ia nonaktifkan tadi. Namun saat ponsel tersebut berada di genggamannya dan karena terkonek dengan internet, maka beberapa notifikasi sosial media dan juga beberapa aplikasi memenuhi layar notifnya. Cukup lama Eka tidak membukanya, maka iseng ia pun mencoba membuka satu persatu notif tersebut hingga ia pun membuka beranda Facebook, lalu berganti ke Instagram. Nggak ada yang menarik sama sekali menurut Eka. Hanya pertanyaan, ucapan, dan juga kalimat-kalimat yang menanyakan keberadaannya di mana oleh para kawannya. Baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Banyak pesan WA, DM, dan pesan-pesan sosial media pun yang tak ia gubris sama sekali. Namun tanpa sadar, tiba-tiba Eka mengetik dan memposting satu kata di Instagramnya. Cukup satu kata, yaitu Renata. Lalu ia pun menonaktifkan ponsel tersebut, kemudian meletakkannya kembali ke dalam tas koper tempat yang semestinya ia sembunyikan semua barang-barang berharganya. Lalu saat ia ingin rebahan, nada dering ponsel jadulnya baru saja terdengar membuat Eka tertawa kecil. Ia lupa dengan ponsel jadulnya, maka ia pun meraihnya dari saku celananya yang sebelah kiri. Ternyata sang ayah yang menelpon sesuai tebakannya barusan. Ya, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Ar, sudah lihat berita barusan? Sudah, what happened ya? Menarik nggak? Tergantung problem dan benefit yang akan kita raih setelahnya, jawab Eka yang telah mengetahui maksud pertanyaan sang ayah. Oke, ini bagian ayah. Nanti ayah akan update resultnya. So, berapa persen ketertarikan ayah terhadap perusahaan itu?
Baiklah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita lanjut, bantu subscribe itu, karena subscribe itu, channel ini subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan. 80% dan secepatnya akan kita kerjakan. Positif atau negatif? Positif, tapi tergantung kamu agree atau tidak dengan ide ayah. Sanjaya Group dan Renata, gemum Eka sesaat. Renata, ada apa dengan Renata Art? Hari ini, tepatnya Senin di pagi hari, telah memasuki minggu keempat, Eka telah bekerja sebagai cleaning service di kantor ini. Banyak hal yang telah ia catat dan menjadi sebuah strategi plan apa yang akan ia paparkan saat waktunya tiba. Otak Eka